menyampaikan dengan baik. Masih ada waktu kita kira-kira 18 menit untuk bertanya kepada ketiga narasumber di depan. Kami memohon Bapak Ibu yang ada di sini dan juga yang ada di dunia maya ya boleh bertanya, tapi kita awali dulu dari ruangan ini. Monggo Bapak Ibu bertanya dari kiri, tengah, dan kanan satu-satu. Silakan Bapak Ibu bertanya, sebutkan nama dan pertanyaan untuk narasumber yang mana. Silakan Bu. Bapak. Ya, sebentar. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, dari kiri satu. Iya. Silakan Bu. Kiri. Perkenalkan, nama saya Putri dari PKBM DNAC Montessori. Saya mau menanyakan berkaitan dengan assessment ya. Di panduan ada apa namanya? Pertanyaan untuk siapa Bu? Pertanyaan assessment tadi siapa ya? Yang pertama kayaknya Pak Eko ya. Oh ya, Pak Eko, kepada Pak Eko. Ya, kalau di panduan kan ada contoh formatnya ya, kan ada mapel, terus nilainya berapa sama capaian pembelajarannya. Nah, apakah raport seperti itu bisa diaplikasikan ke semua kelas gitu ya? Tidak hanya yang menerapkan IKM kelas 1, 4, 7, dan 10 ya. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Langsung mungkin Pak Eko ya. Ya, silakan Pak. Baik, mungkin bisa dibantu Mas buka di panduan pembelajaran dan asesmen yang bagian bawah. Ya, turun. Yang dimaksud Ibu di sini ya. Turun Mas. Agak akhir Mas. Agak akhir saja yang nilai raport. Begitu. Nah, pertanyaannya apakah seperti itu nanti bisa dipakai untuk kurikulum selain yang menggunakan IKM begitu ya. Nah, begitu. Nah, nanti juga akan bagaimana begitu. Nah, Bapak Ibu terus Mas biar ada gambaran raport-raport. Oke, baik. Bapak Ibu ini masih berproses begitu ya. Terutama untuk raport pendidikan kesetaraan. Begitu. Nah, nanti ke depan nanti seperti apa gitu. Memang sedang direncanakan kalau tidak salah nanti Pak Koordinator Fungsi yang akan menyampaikan, sedang direncanakan akan ada regulasi terkait assessment. Gitu. Jadi assessment pada kurikulum 2013 begitu nanti akan menggunakan prinsip-prinsip assessment seperti pada kurikulum Merdeka termasuk pada rapotnya. Begitu. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti ada nilai akhir, ada capaian kompetensinya. Nah, untuk yang di bawah, memang yang di tempat kita nanti ada pemberdayaan dan keterampilan begitu ya. Nah, nanti di pemberdayaan dan keterampilan nanti ada nilai deskripsinya, cuma nanti juga akan ada raport terkait raport project yang ada di pemberdayaan atau di keterampilan. Gitu. Jadi nanti seperti ini Ibu. Tapi mohon ini raport kan nanti akan muncul ketika di bulan Desember. Gitu ya, selama masih berproses ya Bapak Ibu melakukan assessment, ya assessment awal, assessment proses dan assessment sumatif begitu saja. Nah, nanti ini akan semoga nanti akan finish rancangannya ketika Desember. Gitu. Tapi
ke depan begitu, ke depan kita tidak mengukur ranah sikap spiritual, sikap sosial begitu ya. Itu terus nilai pengetahuan, nilai keterampilan gitu tidak, tapi nanti seperti ini. Begitu. Begitu nanti semoga sebentar lagi Pak Fauzi ya ada kejelasan. Sebelum Desember Bu, sebelum Desember semoga nanti sudah final begitu. Bagaimana Bu Putri? Sudah terjawab Bu Putri? Sudah Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Iya Ibu, boleh silakan Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Diana dari SKB Kota Semarang. Saya melanjutkan dari Bu Putri, keterkaitan antara penggunaan IKM yang di kelas awal dengan K13 yang ada di kelas tengah dan kelas akhir. Pada saat di IKM yang di kelas awal untuk tahap yang pertama, ini mungkin kepada Mas Eko ya, IKM yang di tahap awal ini kaitannya dengan penilaian di uji modul. Karena seumpamanya kita masih menggunakan K13 untuk kelas 7 dan kelas 10. Sementara di dalam evaluasi pembelajarannya secara sumatif itu menggunakan uji modul. Padahal contoh kita ambil salah satu prinsip, kalau seumpamanya kita akan menggunakan prinsip di dalam penilaian, di IKM kita pakainya semesteran. Sementara kurikulumnya kita pakai 2013 kesetaraan. Nah, ini bagaimana kebijakannya? Terima kasih. Silakan Pak Eko. Masih tetap dengan Pak Eko. Oke. Baik, terima kasih Bu Diana dari SKP Semarang. Jadi begini, prinsip itu pada proses asesmennya begitu ya. Terkait pelaksanaannya mau kapan begitu, misalkan ujian modul, ya ujian modul ini sebagai asesmen sumatif dalam satu lingkup materi tersebut begitu. Cuma nanti proses asesmennya ini sedikit berbeda. Kalau dulu kan di akhir gitu, terus di akhir modul, kebanyakan di situ saja begitu. Nah, di prinsip kurikulum merdeka tidak di situ. Mulai dari asesmen awal sebelum mempelajari modul, gitu ya. Nah, syukur kesulitan belajar itu diketahui ketika proses belajar satu modul, baru nanti di akhir di asesmen akhir modul tersebut begitu. Nah, memang nanti terkait dengan nilai modul begitu ya, nilai modul nanti kemungkinan jika di pembahasan terkait rapot, kemungkinan yang ke depan sudah tidak menggunakan itu begitu. Jadi di akhir gitu, di akhir menjadi satu buah nilai dalam satu semester begitu. Tapi prinsipnya sama. Ujian modul adalah asesmen sumatif, itu sama saja. Bisa ditambah seperti biasanya, sehingga menjadi akhir itu adalah nilai dari semesterannya. Oke. Baik, mungkin Pak Fauzi. Baik, jadi begini, prinsipnya tentang ini kan berlaku standar nasional yang sudah ditetapkan, yaitu Permen nomor 5 tentang SKL, Permen nomor 7 tentang standar isi, kemudian Permen nomor 16 yang salah tentang standar proses, dan Permen nomor 21 tentang standar penilaian. Nah, kurikulum yang digunakan itu sekarang standarnya sudah menggunakan itu semua. SKL, isi, proses, penilaian. Artinya apa? Di dalam permen-permen itu semua aturan yang terkait SKL, standar-standar itu sudah dicabut. Nah, termasuk saat ini sedang dibahas bagaimana pada kurikulum 2013, karena standarnya itu sudah dicabut, standar penilaiannya, mulai SKL sebenarnya. Jadi kurikulum 13 itu sekarang harus bisa mengkombinasikan pembelajarannya mengacu kepada SKL yang baru, kepada standar isi yang baru, dengan menggunakan standar proses yang baru, kemudian dengan melakukan penilaian yang baru. Walaupun masih kurikulum 2013. Implikasinya apa? Ketika menggunakan standar nasional yang baru adalah
seperti pertanyaan Bu Diana tadi, nanti tidak akan ada lagi yang seperti disampaikan Pak Eko, penilaian KD 3 dan penilaian KD 4. KD 3 pengetahuan dan KD 4 keterampilan. Di rapot kurikulum 13 berdasarkan standar nasional yang baru, tidak akan ada lagi rapot untuk nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nanti akan ada panduan pembelajaran yang kurikulum 13 tapi mengacu kepada standar yang baru. Bisa dipahami ya? Itu sudah berproses. Termasuk nanti Ibu Bapak akan diberikan panduan bagaimana menggabungkan KD 3, KD 4. Dan bisa mengurutkan mengkombinasikan KD-KD itu tadi. Yang nanti muaranya ke rapot. Nanti rapotnya seperti yang tadi ditunjukkan itu mirip. Dan sekarang sudah ada draftnya. Termasuk nanti tidak ada nilai modul lagi. Tidak ada nilai modul 1, modul 2, modul 3. Apalagi modul 1 pengetahuan, modul 1 keterampilan tidak ada lagi. Sama dengan rapot kurikulum merdeka, walaupun kurikulumnya 13. Nah, berarti nanti Bapak Ibu pembelajarannya tidak harus modular. Ya, tidak harus modular dalam arti lebih fleksibel lagi. Tapi bisa tetap menggunakan modul. Ya, modul tetap digunakan tapi tidak modular, bisa fleksibel. Apakah akan ada ujian modul atau nanti tengah semester kemudian ujian semester, itu serahkan kepada satuan pendidikan. Kenapa? Karena tidak ada ujian modul tidak menjadi masalah karena nanti di raport nilainya nilai semester. Itu akan berubah semua kurikulum 13 kesetaraan yang melaksanakan kurikulum merdeka, melaksanakan kurikulum merdeka, mandiri belajar maupun yang tidak melaksanakan kurikulum merdeka. Yang kurikulum 13 ANSI. Paham ya? Jadi IKM non IKM rapotnya berubah. Mulai tahun ini, ya. Betul. IKM non IKM rapot akan berubah seperti kurikulum merdeka. Oke, nanti tunggu saatnya kami kemungkinan pertengahan ya nggak sampai pertengahan menunggu keluar karena kemarin rapat akan segera diunggah. Begitu keluar kami akan webinar bagaimana pembelajaran dan bagaimana asesmen untuk kurikulum 13 tapi basisnya rapotnya rapot seperti kurikulum merdeka. Pembelajarannya seperti kurikulum merdeka, penilaiannya seperti kurikulum merdeka. Untuk kurikulum 13. Oke, gitu ya. Udah mulai terang benderang ini. Tadi Pak Eko masih takut-takut itu ngomong gitu. Saya kan nggak punya kewenangan untuk menyampaikan kalau ini sedang dalam pembahasan. Kalau Pak Kasih kan yang mengikuti, Pak. Yuk, terima kasih Pak Eko yang sudah Pak Faudin dan Pak Eko yang sudah menyampaikan itu. Iya, Pak. Pak, mungkin kita kasih kesempatan satu buat yang melalui Zoom ya, karena sudah ada yang sudah raise hand, terus mereka juga harus ada kesempatan untuk bertanya. Silakan Bu Ulandari Riyadi. Monggo Bu Ulan. Ya Ibu. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya ke Pak Eko, Bapak. Terima kasih tadi atas tambahan pengetahuannya. Yang pertama, ya. Ya, suaranya dikerasin dikit. Oh ya, saya ingin bertanya ke Pak Eko. Yang pertama tentang tadi penilaian pemberdayaan, Bapak. Kan disampaikan sama Bapak itu untuk capaian pembelajaran pemberdayaan meliputi 5 karakteristik: kesadaran, harga diri, kepercayaan diri, partisipasi aktif, dan akses terhadap pengambilan keputusan. Pertanyaannya, apakah kelima karakteristik itu harus dicapai di pembelajaran pemberdayaan di setiap fasenya? Misalkan seperti di fase A, untuk siswa kelas 1 misalkan, apakah harus mencakup 5 capaian pembelajaran pemberdayaan tersebut? Kemudian yang kedua, untuk alur tujuan pembelajaran. Tadi kan disampaikan kita kan perubahan kurikulum ini cepat sekali ya Pak ya di non formal ini. Nah, untuk mempermudah teman-teman dalam prakteknya di lapangan bisa mencontoh ATP yang ada di Merdeka Mengajar atau bahkan memodifikasinya. Nah, untuk memodifikasinya
mohon disampaikan Pak, poin-poin penting apa saja yang memang harus tercantum di dalam ATP agar kami dalam memodifikasi tetap sesuai dengan kaidah. Kemudian tadi tentang asesmen. Tentang asesmen kebetulan kan di PKBM Hiyama yang tempat saya mengajar ini di Kota Depok, kami menerapkan mandiri berubah. Jadi kelas 10-nya itu sudah kurikulum merdeka, kelas 11 dan 12-nya masih K13. Nah, dalam tes sumatif ini, asesmen sumatif ini, malah saya berpikirnya dari panduan yang diberikan oleh kementerian, dalam kurikulum merdeka itu tidak harus ada tes di akhir semester. Jadi kalau dalam Islam itu sifatnya sunnah gitu ya Pak ya. Ini saya lihat ada di panduan asesmen itu di halaman 29. Itu ada di paragraf bagian atas ya. Itu disampaikan, mulai dari paragraf keempat itu disampaikan bahwa asesmen sumatif ini dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya pada akhir satu lingkup materi. Misalkan dalam lingkup satu tujuan pembelajaran atau lingkup satu bab, seperti itu Pak. Kalau di modul kan seperti satu modul. Nah, kemudian berarti boleh dalam kurikulum merdeka ini kita melakukan tes sumatif di setiap bab. Nah, ada tambahannya di paragraf berikutnya, jika pendidik merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama pembelajaran selama 1 semester telah cukup, maka tidak perlu melakukan asesmen pada akhir semester. Nah, mohon penjelasannya apakah penangkapan pemahaman saya itu sudah tepat atau belum. Kemudian tadi saat mendengar penjelasan Pak Eko tentang pembedahan SKK, ATP, CP tadi, saya teringat dulu pernah belajar hal serupa ya dalam K13 dengan Pak Fauzi. Nah, mungkin nanti Pak Fauzi izin Bapak bisa mendorong untuk forum-forum tutor kesetaraan mengadakan BIMTEK yang bisa praktek langsung Bapak untuk menyusun CP, ATP hingga modul ajar. Karena kalau hanya melihat contoh, kita memodifikasi sendiri gitu ya, itu akan berbeda dengan kalau kita benar-benar praktek langsung di bawah bimbingan pakarnya. Demikian dari saya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bulan. Ada pertanyaan untuk dua Pak Fauzi dan Pak Eko. Mungkin Pak Fauzi dulu atau Pak Eko dulu Pak? Oke, Pak Eko dulu, monggo Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Wulan. Jadi yang pertama, CP pemberdayaan ada 5 elemen begitu ya. 5 elemen, 3 elemen itu adalah pemberdayaan individu, 2 elemen berikutnya pemberdayaan kolektif. Nah, apakah 5 CP yang ada di 5 elemen ini harus tercapai pada tiap fase? Jawabannya iya, harus. Bukan harus, maksudnya diusahakan untuk itu yang namanya CP adalah tercapai pada akhir fase. Nah, apakah berlaku untuk yang paket A? Sama paket A. Begitu, paket A kelas 1 dan kelas 1 kelas 2 ya. Jadi di kelas 2, di akhir kelas 2 harapannya CP pemberdayaan di 5 elemen ini tercapai. Begitu. Nah, ini harus Bapak Ibu baca betul begitu Bu Wulan, CP-CP yang ada di 5 elemen tersebut. Begitu. Nah, karena itu sudah bergradasi. Jadi kesadaran diri bagi anak bagi anak atau peserta didik pada fase A gitu, pasti akan berbeda dengan fase F. Begitu. Nah, itu sudah ada gradasinya. Nah, bagaimana mencapai peserta didik bisa mencapai capaian pembelajaran di 5 elemen itu. Nah, nanti dari CP pemberdayaan itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu nanti dimunculkan dalam aktivitas-aktivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik nanti secara pemberdayaan mandiri atau nanti bahasanya Puskur atau Pak Yusri itu hibrid berkaitan dengan disandingkan dengan keterampilan. Begitu. Nah, nanti akan muncul bagaimana mengemukakan pendapat atau akses pengambilan keputusan bagi anak usia fase A tentu akan berbeda dengan fase E begitu. Jadi 5 CP itu memang harus tercapai Bu di akhir fase. Terus kedua, pertanyaan
dari bulan, yang kedua adalah ATP, mohon maaf, alur, ya alur tujuan pembelajaran begitu. Nah, apakah bisa memodifikasi dan koridor memodifikasinya seperti apa? Jadi begini Bapak Ibu, jika contoh-contoh yang ada di platform Merdeka Mengajar itu memang sudah dikerjakan oleh pendidik pada mata pelajaran tersebut, begitu, dengan apa ya, sudut pandang pendidik tersebut, begitu, dan itu sudah dikurasi, otomatis itu betul. Nah, ketika itu tidak bisa dicontoh bagi kita, ya karena sudut pandang kita berbeda, begitu, karena kita mengajar di karakteristik peserta didik yang berbeda, di satuan pendidikan yang berbeda, begitu. Nah, otomatis nanti ATP ke TP ke ATP-nya tentu akan berbeda. Nah, saran dari Puskur kemarin secara langsung ketika kami diskusi, Mas, lebih baik kalau memodifikasi sedikit tapi Anda tidak memahami sudut pandang penyusunnya, begitu, lebih baik buat baru dengan sudut pandang Anda. Begitu, itu yang bagaimana penurunan CP ke TP dan membuat alurnya. Jadi arahannya begitu Bu. Kecuali kalau ketika membaca ATP dan Bapak Ibu paham betul, oh ini seperti ini, kalau kami modifikasi di tempat kami seperti ini. Nah, arahannya daripada kita kebingungan memahami sudut pandang penulis, lebih baik bisa menurunkan TP dan ATP menurut sudut pandang tutor yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, peserta didik, dan lingkungan belajarnya. Begitu. Terus kemudian terkait asesmen sumatif ya. Ya betul, pemahaman Ibu sudah betul Ibu Wulan. Jadi memang ujian akhir semester itu ketika tutor gitu ya, secara continue ketika melaksanakan pembelajaran dalam satu lingkup materi itu melakukan assessment proses dan sumatif begitu secara continue dengan bukti-bukti yang jelas. Terus itu dilakukan di lingkup materi yang kedua, dilakukan dengan lingkup materi yang ketiga. Hasil asesmennya ini bisa digunakan begitu, deskripsinya bisa digunakan untuk nilai raport. Begitu. Jadi belum tentu nanti assessment di akhir semester itu ranahnya adalah ranahnya pendidik. Begitu. Nah, assessment ranahnya satuan pendidikan kan nanti di ujian sekolahnya begitu. Nah, nanti pendidik yang menentukan kira-kira bukti-bukti selama ini ketika proses berlangsung di lingkup materi A, ada assessment formatif dan sumatifnya, buktinya ada. Yang B juga seperti itu. Nah, ketika memang itu dirasa cukup dan tidak membutuhkan assessment lagi, karena dari bukti itu sudah cukup bahwa peserta didik mencapai capaian pembelajaran yang direncanakan di semester tersebut, ya memang sunnah Bu. Tidak perlu lagi ada assessment akhir semester begitu, akhir semester atau tengah semester. Begitu. Nah, terkait yang keempat nanti ini pertanyaan untuk Pak Eko Fauzi ini Pak. Begitu. Monggo Pak. Baik, Bu Saud pagi, salah satu strategi kurikulum Merdeka itu kan dengan kualitas belajar. Jadi teman-teman itu sebenarnya langsung saja berinisiatif gitu ya, berinisiatif di daerah masing-masing untuk membentuk komunitas belajar. Nah, karena teman-teman ini sudah, jadi komunitas belajar itu bisa menggunakan organisasi, asosiasi, forum yang sudah ada. Jadi misalnya forum tutor pendidikan secara nasional membentuk di masing-masing daerah untuk membentuk KKT misalnya, kelompok kerja tutor, untuk bersama-sama belajar bagaimana merumuskan, menyusun kos bareng-bareng, saling belajar gitu ya. Kemudian belajar bareng-bareng, menganalisis CP. Dan tentunya ini akan luar biasa kalau misalnya nih, tutor bahasa Indonesia, tutor matematika, tutor pendidikan Pancasila, tutor mata pelajaran sekabupaten kota itu kumpul bareng-bareng membedah CP, menganalisis, kemudian merumuskan TP, ATP
sampai modul ajar dan bahan ajar. Nah ini yang luar biasa kalau itu terjadi. Nah untuk itulah mari Bapak Ibu sekalian tanpa menunggu, tanpa didorong. Sekarang dorongan itu dari dalam kita, dari dalam diri kita masing-masing. Nah tentunya juga barangkali perlu dorongan dari organisasi. Ini kebetulan ada Bu Astati kan ketua PEKOM ya, peningkatan kompetensi forum tutor. Nah ini yang mari kita dorong di masing-masing. Ada kebutuhan itu Bu di Kota Depok ini, saya kira tidak hanya di Kota Depok, di berbagai kota. Karena sekarang begini Bapak Ibu, pemerintah kementerian itu tidak menyediakan modul. Kalau dulu kan modul ya. Dan juga tidak menyusun contoh model silabus. Jadi Bapak Ibu yang menyusun, sampai tadi yang disajikan oleh Bu Astati, contoh bahan ajarnya. Nah itu saja disusun bareng-bareng selama 3 kali kegiatan. Nah ini baru satu mata pelajaran, belum mata pelajaran yang lain. Nah ini mari Bapak Ibu tutor bangkit untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Fauji dan terima kasih Pak Eko yang sudah memberikan penjelasan. Kiranya Bu Ulan sudah puas ya dengan jawaban yang sudah disampaikan pemateri. Bapak Ibu, karena kita sudah lewat waktu ya, 5 menit. Nanti masih ada sesi pertanyaan setelah kita break sebentar, 15 menit. Jadi kita break dulu. Saya sebagai pemandu, mohon maaf kalau ada kiranya kesalahan saya dalam membantu acara ini. Dan sekali lagi kita kasih aplaus untuk ketiga pemateri kita. Dan juga dengan Pak Fauji. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita break dulu 15 menit. Ada kopi, ada teh, dan ada snack di luar. Bapak Ibu silakan untuk mencicipinya. Monggo Bu.